Salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Sebelum kita memasuki peraduan malam, sejenak kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Pengasih juga Maha Penyayang, terima kasih Tuhan atas pemeliharaan-Mu dalam hidup kami hingga pada malam hari ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu, ampuni dosa kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan renungan bagi kita di malam ini sesuai dengan bacaan malam Almanak HKBP 2025 dari Kolose pasalnya yang kedua, dimulai dari ayatnya yang ke-16 hingga ayatnya yang ke-23, dan yang menjadi pembimbing renungan ayat 16. Karena itu, janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Carilah perkara yang di atas. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai orang percaya yang telah diselamatkan oleh Tuhan melalui kematian Yesus Kristus, hendaklah memiliki iman dan pengharapan hanya kepada Tuhan saja. Namun pada kenyataannya, dan begitu sayangnya, cukup banyak orang percaya yang tidak memanfaatkan iman kita kepada Tuhan secara maksimal. Demikian juga dengan nats kita di malam hari ini, di mana jemaat Kolose menghadapi ajaran-ajaran yang mengekang kehidupan orang Kristiani pada zaman Paulus hidup. Saat itu di kota Kolose ada sekelompok orang yang mengajarkan bahwa orang percaya harus menghindari makanan atau minuman tertentu, atau juga yang mengajarkan bahwa orang percaya harus mengutamakan hari-hari raya tertentu seperti bulan baru dan hari Sabat. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, semuanya itu bukannya tidak penting, tetapi dari semua ajaran itu yang sesungguhnya adalah merupakan gambaran daripada Kristus itu sendiri. Ibadah, ajaran, atau liturgi itu memang penting, tetapi yang lebih penting lagi adalah Kristus, Tuhan yang kita sembah. Hanya Tuhanlah yang mampu memberi jalan keselamatan pada semua orang yang percaya kepadanya. Tidak ada jalan lain. Ajaran-ajaran yang memampukan kita untuk meninggalkan Tuhan atau yang tidak memprioritaskan Tuhan, itu adalah ajaran palsu. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikian juga kita pada masa sekarang ini. Kita melihat sekeliling kita banyaknya ajaran-ajaran yang menyimpang, yang memampukan kita untuk meninggalkan Tuhan. Kita terbuai dengan manis dan nikmatnya dosa. Kita lebih memprioritaskan dunia daripada memprioritaskan atau menomorsatukan Tuhan. Sesungguhnya Rasul Paulus mengatakan ajaran yang benar adalah ajaran yang berfokus kepada Yesus sebagai kepala dan kita sebagai tubuh Kristus. Kita sebagai jemaat harus berada dalam satu tubuh dengan Yesus Kristus sebagai kepala agar kita dapat berakar dan bertumbuh di dalam Dia. Jangan seperti anak kecil yang diombang-ambingkan oleh angin pengajaran yang menyesatkan. Namun bagaimana kita haruslah bisa menjadi kuat dan dewasa agar kita mampu membedakan mana ajaran daripada Kristus dan mana ajaran yang tidak datangnya daripada Kristus. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang kita cari adalah perkara yang di atas, akan ajaran Kristus di dalam hidup kita, bukan kenikmatan dunia yang membuat kita terbuai dan membuat kita jatuh ke dalam dosa. Pakailah hidup kita, utamakanlah Kristus,
Prioritaskanlah Kristus karena Dia telah menyelamatkan kita. Dan janji Kristus untuk bagaimana kita menjadi ahli waris kerajaan-Nya. Melalui firman-Nya, doa, pujian yang seturut dengan kehendak-Nya. Amin. Terima kasih Bapa atas firman yang telah kami dengar di malam ini. Engkau mengingatkan kami bagaimana kami memprioritaskan Engkau di tengah-tengah dunia ini. Tawaran yang begitu menikmat, yang memberi kenikmatan. Biarlah kiranya firman-Mu mengingatkan kami bahwa Engkaulah Tuhan yang patut disembah dan dimuliakan. Ajari kami melalui Roh Kudus-Mu ya Tuhan, agar hidup kami seturut dengan kehendak-Mu. Kami mau beristirahat, jagai dan lindungilah kami, ampuni dosa kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau. Amin.